Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan tetap bahagia. Bertemu kembali dengan saya Evi Sulistianingrum. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit mengulas tentang debat. Nah, kalian pernah mendengar kata debat bukan? Atau kalian sendiri pernah melakukan debat? Bagaimana penjelasan tentang debat? Simak penjelasannya berikut ini. Debat adalah proses saling bertukar pendapat dengan saling mempertahankan argumen masing-masing dengan memberikan bukti maupun data yang mendukung argumen. Ada beberapa poin yang perlu kita garis bawahi pada pengertian ini. Yang pertama adalah bertukar pendapat, yang kedua adalah saling mempertahankan argumen, dan yang ketiga adalah memberikan bukti maupun data yang mendukung argumen. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah bertukar pendapat. Ya, debat merupakan kegiatan bertukar pendapat karena pada masing-masing tim akan saling memberikan argumen mengenai topik yang didapatkan. Jadi, sebuah topik akan diulas dari berbagai sudut pandang masing-masing tim. Poin yang kedua adalah saling mempertahankan argumen. Walaupun masing-masing tim nanti akan memiliki argumen, maka tidak boleh tim tersebut mendukung argumen musuhnya. Setiap tim harus bersikukuh untuk mempertahankan argumennya. Kita harus berupaya agar sudut pandang kitalah yang benar mengenai topik yang didapatkan. Ini membedakan dengan diskusi. Jika diskusi memungkinkan kita untuk menyetujui sudut pandang musuh, tetapi dalam debat, kita harus membela sudut pandang kita. Sudut pandang kitalah yang paling benar. Poin yang ketiga, memberikan bukti maupun data yang mendukung argumen. Setiap tim akan mempertahankan topik yang didapatkan. Maka kita harus memberikan data, fakta yang nyata di lapangan agar musuh tersudutkan dan mengakui pendapat kitalah yang paling benar. Selanjutnya, apa ciri-ciri dari debat? Ciri-ciri dari debat yang pertama adalah argumen yang berbeda. Yang kedua, proses saling mempertahankan argumen. Ketiga, sesi tanya jawab dari masing-masing tim. Dan yang keempat, adanya moderator. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, argumen yang berbeda. Dalam debat, akan selalu ada sudut pandang yang berbeda. Karena dalam debat ini, sama-sama mempertahankan argumen dari masing-masing tim. Dalam debat, akan selalu ada argumen yang berbeda. Ada pihak yang setuju maupun tidak setuju. Maka tidak heran jika dalam debat nanti tidak akan pernah ketemu titik temu di antara masing-masing tim. Tim afirmasi atau tim pro tidak akan pernah memiliki sudut pandang yang sama dengan tim oposisi atau tim kontra. Yang kedua, proses saling mempertahankan argumen. Dalam debat, akan ada proses saling mematahkan argumen lawan dan mempertahankan argumen timnya. Dalam debat, akan selalu ada upaya untuk mempertahankan argumen masing-masing tim bagaimanapun caranya. Seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa mempertahankan argumen akan dilakukan diantaranya dengan memberikan data, fakta di lapangan yang mendukung pendapat dari tim tersebut. Yang ketiga, sesi tanya jawab dari masing-masing tim. Dalam debat, akan ada sesi tanya jawab untuk menjatuhkan lawan. Lawan yang tidak menjawab akan tersudutkan posisinya. Sesi tanya jawab dalam debat diberikan batas waktu oleh moderator. Tujuan dari memberikan pertanyaan ini adalah untuk menjatuhkan lawan. Pertanyaan yang diajukan biasanya pertanyaan yang memang lawannya tidak bisa menjawab, sehingga posisi lawan akan semakin disudutkan. 4. Adanya moderator. Moderator adalah orang yang akan memandu jalannya acara, sehingga debat yang dihasilkan bisa berkualitas atau terarah. Fungsi dari moderator ini adalah mengawal jalannya debat agar sesuai dengan aturan yang telah diberikan. Aturan main debat ini tidak boleh dilanggar, karena jika dilanggar, maka debat akan menjadi debat kusir
yang tidak lagi mempertahankan kualitas argumen, melainkan hanya mempertahankan posisi kita masing-masing. Nah, dalam lingkaran merah itu biasanya adalah moderator yang biasanya duduknya di antara tim. Selanjutnya, tujuan dan manfaat debat. Tujuan dan manfaat debat itu yang pertama adalah melatih mental. Yang kedua, mematahkan pendapat lawan. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan merespon masalah. Yang keempat, menjadi pribadi yang lebih kritis. Yang kelima, menambah wawasan. Dan yang keenam, bijak dalam melihat permasalahan. Simak penjelasannya berikut ini. Yang pertama adalah melatih mental. Debat dapat melatih mental. Hal ini dikarenakan dibutuhkan keberanian untuk mengemukakan pendapat di depan umum. Orang yang tidak terbiasa berbicara di depan umum biasanya akan grogi dan takut jika harus berbicara di depan publik. Setidaknya, pendapat kita akan dicermati oleh tim musuh, penonton, dan dewan juri. Akan jauh lebih grogi jika debat disiarkan di stasiun TV atau bahkan secara live. Maka dibutuhkan mental yang besar untuk dapat tampil di depan publik. Orang yang tidak terbiasa di depan publik biasanya akan melakukan gerakan-gerakan yang tidak diperlukan, seperti menggaruk kepala, meremas tangan, memainkan jemari, suara menjadi terbata-bata, atau terlalu banyak mengucapkan "hmm" dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, jika ingin memiliki kepercayaan diri, kalian bisa ikut berlatih debat. Yang kedua, mematahkan pendapat lawan. Debat menjadi sarana untuk kita mematahkan pendapat orang lain, karena tidak akan pernah ditemukan titik kesepakatan dalam debat. Apa yang harus kita lakukan adalah terus mematahkan argumen-argumen yang diberikan oleh musuh. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan merespon masalah. Di dalam debat akan mendapatkan mosi. Mosi biasanya diangkat dari permasalahan-permasalahan di sekitar kita yang sedang tren. Oleh karena itu, secara tidak langsung kita akan terbiasa merespon permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita secara kritis. Kita akan menggunakan pemikiran, teori, maupun landasan-landasan ilmiah untuk mengkritisi permasalahan yang diberikan melalui mosi. Yang keempat, menjadi pribadi yang lebih kritis. Karena kita sudah terbiasa merespon berbagai masalah melalui mosi, maka secara tidak langsung pemikiran kita akan menjadi kritis. Seiring kita sering mengikuti debat, maka akan menambah ilmu pengetahuan kita melalui tukar pendapat dalam debat. Kebiasaan inilah yang kemudian menjadikan kita lebih kritis terhadap suatu masalah yang ada, walaupun tidak berkaitan dengan mosi. Yang kelima, menambah wawasan. Sebelum debat berlangsung, kita harus menyiapkan materi agar argumen-argumen kita berkualitas. Selama menyusun materi, akan menambah wawasan kita. Apalagi selama debat, musuh juga akan memberikan argumen, data, maupun fakta di lapangan, sehingga menambah pengetahuan kita juga, bukan? Yang keenam, bijak dalam melihat permasalahan. Di dalam debat, sebuah mosi atau topik akan dikritisi oleh berbagai sudut pandang dari masing-masing tim. Maka secara tidak langsung, kita akan dapat mengetahui kelemahan maupun kelebihan dari topik yang sedang dibahas. Hal ini menjadikan kita bijak dalam melihat sebuah permasalahan, karena kita terbiasa melihat permasalahan itu dipandang atau dilihat dari berbagai sudut yang berbeda, baik dari itu tim afirmasi, oposisi, maupun dari netral. Unsur-unsur debat. Unsur-unsur debat ada 1. Mosi, 2. Tim afirmasi,
3. Tim oposisi. 4. Tim netral. 5. Moderator. 6. Publik atau penonton. 7. Juri. Dan 8. Notulen. Yang pertama adalah mosi. Mosi adalah topik yang akan dibahas dalam debat. Gambar di samping merupakan contoh dari mosi. Mosi yang dipilih berdasarkan isu-isu hangat yang sedang menjadi perbincangan publik. Hal ini dikarenakan debat menjadi salah satu cara untuk menguji kebijakan yang telah diterapkan. Misalnya, mosi tentang penerapan PSBB cukup efektif untuk menekan penyebaran COVID-19. Berdasarkan mosi tersebut, maka akan ada dua sudut pandang yang mengkaji mosi tersebut. Pihak afirmasi akan menyampaikan pendapat setuju karena dengan PSBB akan menghindarkan pekerja wajib bekerja yang secara otomatis menghindarkan kerumunan di kantor. Tetapi di pihak oposisi akan mengatakan bahwa tidak efektif karena percuma jika sekolah libur, pegawai libur, tetapi warung makan masih buka. Pada akhirnya, kerumunan di warung makan tidak bisa terhindarkan juga. Nah, mosi disusun berdasarkan pernyataan yang dapat dipertentangkan atau diperdebatkan. Berdasarkan contoh mosi di atas tadi, ada 3 hal yang perlu digarisbawahi. Pertama adalah kebijakan PSBB. Yang kedua adalah efektivitas. Dan yang ketiga adalah menekan penyebaran COVID-19. Maka dari mosi tersebut, jelas akan ada dua sudut pandang yang berbeda, yaitu tim yang mengatakan bahwa PSBB itu cukup efektif dan tim yang lain atau tim oposisi akan mengatakan bahwa PSBB itu tidak efektif. Nah, jika mosi yang diajukan hanyalah penerapan PSBB sebagai langkah menekan penyebaran COVID-19, itu tidak termasuk mosi karena pernyataan itu tidak dapat dipertentangkan. Contoh judul itu lebih tepat menjadi judul artikel, bukan sebuah mosi yang akan diperdebatkan dalam sebuah debat. 2. Tim afirmasi. Tim afirmasi adalah tim yang setuju dengan mosi. Tim itu harus memberikan argumen dengan menyertakan data maupun fakta di lapangan untuk menyetujui mosi tersebut. Contohnya, jika ada mosi, pembelajaran daring selama pandemi hanya membuat siswa semakin bodoh. Maka tim afirmasi harus menyetujui bahwa pembelajaran daring selama pandemi membuat siswa semakin bodoh. Sertakan bukti pendukungnya, seperti pembelajaran daring menggunakan kuota, sementara tidak semua siswa memiliki kuota. Apalagi siswa yang tinggal di pelosok, di mana tidak ada sinyal untuk menerima pelajaran secara sistem daring. Maka percuma saja, siswa tidak bisa membuka materi dan tidak bisa belajar. Jadi, tim afirmasi adalah tim yang akan selalu menyetujui mosi yang didapatkan. Tim oposisi. Tim oposisi adalah tim yang tidak menyetujui mosi. Dia harus menyanggah apapun yang disampaikan tim afirmasi. Jika tim afirmasi tadi disampaikan bahwa KBM daring percuma, maka oleh tim oposisi harus menyanggah dengan mengatakan bahwa KBM daring tidak percuma dilaksanakan. Walaupun di wilayah pelosok, pemerintah sudah membuat program internet masuk desa, sehingga minimal di kelurahan sudah ada internet. Pemerintah juga memberikan anggaran desa yang cukup besar untuk mengembangkan desanya seperti pemasangan internet di desa. Jika video menghabiskan banyak kuota, maka guru dapat mengirim materi dalam bentuk teks yang jauh lebih kecil dalam penggunaan internet. Sekali lagi, bahwa tim oposisi adalah tim yang harus menolak segala argumen yang diberikan oleh tim afirmasi. 4. Tim netral. Tim netral adalah tim yang tidak memihak tim afirmasi maupun tim oposisi. Tim netral adalah menjadi penengah maupun menjadi tempat pencarian solusi. Jika tadi sudah disampaikan mengenai sudut pandang tim afirmasi dan tim oposisi,
maka tim netral bisa memberikan solusi dari permasalahan yang ada. Misalnya dengan menyampaikan argumen bahwa kondisi pandemi memang tidak bisa disamakan dengan kondisi normal. Artinya, memang secara teknis di lapangan memiliki kondisi yang berbeda-beda. Jika siswa berada di daerah kota dengan internet yang bagus, maka KBM bisa dilaksanakan secara daring, baik menggunakan Zoom atau YouTube. Akan tetapi, jika KBM dilaksanakan di wilayah pelosok, maka guru tidak boleh idealis dan memaksakan diri dengan keterbatasan yang ada. Guru bisa merangkumkan materi dan memfotokopi materi untuk dapat diambil siswa secara berkala, sehingga KBM selama pandemi tetap bisa terlaksana tanpa membebani siswa yang berada di pelosok. Jadi, tim netral adalah tim yang tidak boleh memihak tim afirmasi maupun tim oposisi. Yang kelima adalah moderator. Moderator adalah orang yang memimpin jalannya acara. Moderator bertugas membuka, memandu, dan menutup acara. Sanggahan maupun pertanyaan yang akan kita ajukan harus sepersetujuan moderator. Moderator juga memantau waktu yang diberikan kepada tim untuk menyampaikan argumen. 6. Publik atau penonton. Publik atau penonton ialah orang yang menyaksikan jalannya debat. Penonton biasanya akan mendukung dan memberikan semangat kepada tim yang menjadi idolanya. Selain itu, penonton memiliki keinginan untuk mengetahui argumen-argumen dari peserta debat. Terkadang, penonton juga diberikan kesempatan untuk memberikan penilaian terhadap masing-masing tim debat. 7. Juri. Juri adalah orang yang memberikan penilaian kepada tim debat. Juri haruslah orang yang memiliki kecakapan di bidangnya, karena dia memiliki tanggung jawab untuk menilai kualitas argumen yang disampaikan oleh masing-masing tim. 8. Notulen. Notulen adalah orang yang mencatat poin-poin penting selama debat berlangsung. Notulen akan digunakan sebagai pertimbangan juri dalam menilai atau sebagai dokumentasi. Struktur debat yang pertama adalah pengenalan, yang kedua adalah penyampaian argumen, yang ketiga adalah debat, yang keempat simpulan, dan yang kelima adalah keputusan. Pengenalan. Pengenalan merupakan perkenalan dari masing-masing tim sebelum memulai debat. Perkenalan ini setidaknya menyampaikan nama lengkap, posisi dirinya sebagai tim apa, dan sebagai pembicara keberapa. Perkenalan ini akan bermanfaat saat akan menyampaikan sanggahan dan saat akan mengajukan pertanyaan. Jadi, akan lebih jelas sanggahan kita itu ditujukan kepada siapa. Dalam hal ini, pembicara dari lawan tim. Pengenalan bisa dilakukan dengan menyebutkan sendiri-sendiri nama dari masing-masing orang atau cukup dikenalkan langsung oleh pembicara pertama. Contoh kalimat pengenalan adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya X sebagai tim oposisi pembicara pertama. Di sebelah saya ada S sebagai pembicara kedua. Dan sebelahnya lagi ada Y sebagai pembicara ketiga. Demikian perkenalan dari tim kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi adalah contoh dari pengenalan saat sebelum memulai debat. 2. Penyampaian argumen. Penyampaian argumen merupakan penyampaian pendapat disertai data dan fakta dari sudut pandang timnya. Ini dilakukan setelah perkenalan. Setelah sesi perkenalan sesuai arahan moderator, maka masing-masing tim akan menyampaikan argumennya. 3. Debat atau saling sanggah. Saling sanggah merupakan proses saling menjatuhkan lawan melalui argumen masing-masing tim. Pada sesi ini, masing-masing tim akan saling menyanggah. Terkadang, pertanyaan yang diajukan untuk menyanggah dan menyudutkan lawan. 4. Simpulan. Simpulan adalah kesimpulan dari argumen tim yang disampaikan oleh pembicara ketiga di akhir debat. Ini dilakukan di akhir kegiatan debat.
Jadi, setelah semua diberi kesempatan untuk menyampaikan argumen dan menyanggahnya, maka terakhir adalah menyimpulkan argumen masing-masing tim. Simpulan disampaikan oleh pembicara ketiga dari masing-masing tim, dimulai dari tim afirmasi, oposisi, dan tim netral. 5. Keputusan. Keputusan berupa keputusan penilaian atas kualitas argumen masing-masing peserta dilihat dari juri maupun publik. Keputusan ini bersifat mutlak. Keputusan ini menjadi tanda berakhirnya kegiatan debat. Penilaian dari Dewan Juri mencakup beberapa aspek, di antaranya adalah penggunaan bahasa baku, intonasi, sikap, maupun argumen yang disampaikan dari masing-masing tim. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bisa menambah wawasan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.